Bapak dan Ibu, di usia senja banyak orang berharap hidup menjadi lebih tenang, lebih ringan dan lebih damai. Namun kenyataannya, tidak sedikit lansia yang justru merasakan hal sebaliknya. Pikiran terasa mudah penuh, emosi naik turun tanpa sebab yang jelas, dan rasa cemas datang diam-diam, terutama saat malam atau ketika sedang sendirian. Perasaan ini sering membingungkan, karena di luar terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam hati terasa gelisah dan sulit tenang. Banyak bapak dan ibu bertanya dalam hati, kenapa saya jadi begini? Padahal dulu terasa lebih kuat, lebih sabar, dan lebih tenang. Perlu dipahami bahwa perubahan emosi di usia senja bukan tanda kelemahan, bukan pula kurang iman atau kurang bersyukur. Ini adalah bagian alami dari perubahan tubuh, peran hidup, dan ritme keseharian. Ketika aktivitas fisik berkurang, pikiran justru sering menjadi lebih aktif. Jika tidak dikelola, emosi dan kecemasan bisa menumpuk dan mengganggu kejernihan pikiran. Di usia lansia, banyak hal yang berubah secara perlahan. Tubuh tidak sekuat dulu, peran dalam keluarga bergeser, dan waktu luang menjadi lebih banyak. Perubahan-perubahan ini sering membuat pikiran memiliki lebih banyak ruang untuk mengingat, membandingkan, dan mengkhawatirkan. Tanpa disadari, emosi yang dulu tertahan mulai muncul ke permukaan. Bukan karena masalah baru, melainkan karena emosi lama yang belum pernah benar-benar diolah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dari berbagai daerah. Apakah Bapak dan Ibu mendengarkan dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, atau Timur Tengah? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, kita sedang berada di fase yang sama. Belajar menjaga pikiran agar tetap jernih dan hati tetap damai di usia senja. Saya teringat seorang ibu berusia 67 tahun yang berkata dengan suara pelan, "Saya tidak tahu kenapa, tapi akhir-akhir ini hati saya sering tidak tenang." Setelah berbincang panjang, ternyata kecemasannya bukan karena masalah besar, melainkan karena ia terbiasa memendam perasaan, jarang mengekspresikan emosi, dan tidak tahu bagaimana cara menenangkan pikirannya. Ketika ia mulai memahami emosinya dan belajar mengelolanya sedikit demi sedikit, tidurnya membaik dan wajahnya terlihat lebih tenang. Jika emosi dan rasa cemas dibiarkan tanpa pengelolaan, dampaknya bisa panjang. Pikiran menjadi mudah lelah, tubuh terasa cepat capek, tidur terganggu, dan kebahagiaan terasa menjauh. Namun kabar baiknya, emosi bisa dikelola, dan rasa cemas bisa diturunkan dengan cara yang lembut, realistis, dan sesuai dengan kondisi lansia. Tidak perlu cara rumit, tidak perlu memaksa diri berubah drastis. Dalam video ini kita akan membahas 7 cara mengelola emosi dan rasa cemas pada lansia, agar pikiran menjadi lebih jernih dan hati lebih damai. Langkah-langkah ini disusun sederhana, bisa diterapkan perlahan, dan bertujuan membantu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, cara pertama yang sangat penting untuk mengelola emosi dan rasa cemas di usia senja adalah berhenti melawan emosi, lalu mulai mengenalinya dengan jujur. Banyak lansia terbiasa menahan perasaan karena takut dianggap lemah, kurang sabar, atau kurang bersyukur. Ketika emosi datang, cemas, sedih, marah, kita justru berusaha mengusirnya. Padahal, emosi yang dilawan tidak akan hilang. Ia hanya bersembunyi dan muncul kembali dalam bentuk kegelisahan yang lebih halus namun berkepanjangan. Secara psikologis, emosi adalah sinyal, bukan musuh. Rasa cemas memberitahu bahwa ada sesuatu yang terasa tidak aman. Rasa sedih menandakan ada kehilangan atau kelelahan batin. Rasa marah sering muncul karena batas diri terlanggar. Ketika kita langsung melawan atau menyangkal emosi, sinyal ini tidak pernah benar-benar dipahami. Akibatnya, pikiran terus gelisah karena merasa ada pesan penting yang diabaikan. Saya teringat seorang bapak berusia 70 tahun yang sering merasa tidak tenang setiap sore. Ia selalu berkata, "Saya tidak mau memikirkan perasaan aneh ini." Ia menyalakan televisi, berjalan mondar-mandir, bahkan memaksakan diri sibuk. Namun kecemasan itu tetap datang. Setelah ia belajar duduk tenang dan mengakui, "Saya sedang cemas dan itu tidak apa-apa," ia mulai memahami bahwa rasa cemas itu muncul karena kesepian di jam-jam tertentu. Kesadaran ini membuatnya bisa mencari solusi yang lebih tepat dan menenangkan.
Mengenali emosi bukan berarti menuruti semua perasaan atau larut di dalamnya. Mengenali berarti memberi nama dan ruang. Cukup berkata dalam hati, "Oh, ini cemas," atau "ini sedih," tanpa menghakimi. Ketika emosi diberi nama, otak tidak lagi panik. Sistem saraf mulai tenang karena merasa didengar. Dari sinilah kejernihan pikiran perlahan muncul. Jika emosi terus ditekan, lansia sering merasa lelah tanpa sebab jelas. Tubuh terasa berat, tidur tidak nyenyak, dan hati mudah tersinggung. Ini bukan karena usia semata, melainkan karena emosi yang menumpuk. Mengenali emosi adalah langkah awal untuk mengosongkan tumpukan itu. Sedikit demi sedikit, dengan cara yang aman dan lembut. Di usia senja, keberanian terbesar bukanlah terlihat kuat, melainkan jujur pada perasaan sendiri. Kita tidak perlu selalu terlihat baik-baik saja. Dengan mengenali emosi, kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk bernapas lebih lega dan menjalani hari dengan lebih sadar. Sebelum kita lanjut ke cara berikutnya, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu dengan hangat. Jika hari ini Bapak dan Ibu mulai belajar mengenali emosi tanpa melawannya, tuliskan satu kata di kolom komentar, sadar. Semoga dari kesadaran kecil ini, pikiran perlahan menjadi lebih jernih dan hati lebih damai. Bapak dan Ibu, cara kedua yang sangat membantu mengelola emosi dan rasa cemas di usia senja adalah mengatur napas dan ritme harian dengan sadar. Banyak lansia tidak menyadari bahwa kecemasan seringkali tidak datang dari pikiran saja, tetapi dari tubuh yang berada dalam kondisi tegang terlalu lama. Napas menjadi pendek, dada terasa sesak, dan tubuh seolah selalu siap menghadapi sesuatu yang buruk, meski sebenarnya tidak ada ancaman nyata. Dalam tubuh manusia, napas adalah penghubung langsung antara pikiran dan emosi. Ketika napas cepat dan dangkal, otak menerima sinyal bahaya. Akibatnya, jantung berdetak lebih cepat, pikiran sulit diam, dan rasa cemas muncul tanpa sebab jelas. Di usia senja, sistem saraf memang lebih sensitif, sehingga napas yang tidak teratur sangat mudah memicu kegelisahan yang berkepanjangan. Saya teringat seorang ibu berusia 66 tahun yang sering merasa panik setiap pagi. Ia mengira itu tanda penyakit. Setelah diamati, ternyata ia selalu bangun dengan napas tergesa dan pikiran langsung berlari ke berbagai kekhawatiran. Ketika ia mulai membiasakan diri menarik napas perlahan, masuk melalui hidung, ditahan sejenak, lalu dihembuskan lebih panjang, rasa panik itu perlahan menurun. Bukan hilang seketika, tetapi cukup reda untuk dikendalikan. Selain napas, ritme harian juga berperan besar dalam menenangkan emosi. Ritme bukan jadwal kaku, melainkan pola sederhana yang berulang dan menenangkan. Misalnya, bangun di waktu yang relatif sama, ada waktu khusus untuk cahaya pagi, waktu bergerak ringan, waktu duduk tenang, dan waktu istirahat. Ritme seperti ini memberi rasa aman pada otak, karena ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Banyak lansia merasa hidupnya tidak teratur, padahal yang sebenarnya terjadi adalah hari-hari dijalani tanpa pola. Tanpa ritme, pikiran cenderung mengisi kekosongan dengan kekhawatiran dan kenangan yang melelahkan. Dengan ritme sederhana, hari terasa lebih singkat, lebih terarah, dan emosi lebih stabil. Jika napas dan ritme harian diabaikan, kecemasan akan mudah muncul kembali, terutama di waktu-waktu tertentu seperti sore atau malam hari. Inilah sebabnya sebagian lansia merasa gelisah menjelang malam. Bukan karena masalah baru, tetapi karena tubuh kehilangan sinyal tenang yang konsisten sepanjang hari. Di usia senja, mengatur napas dan ritme harian adalah bentuk perawatan diri yang lembut namun sangat efektif. Tidak membutuhkan alat khusus, tidak perlu tenaga besar, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Ketika napas menjadi lebih tenang dan hari memiliki ritme yang jelas, pikiran perlahan menjadi lebih jernih, dan hati menemukan ruang untuk beristirahat. Bapak dan Ibu, cara ketiga yang sangat berpengaruh dalam mengelola emosi dan rasa cemas di usia senja adalah mengurangi hal-hal yang tanpa disadari memicu kegelisahan. Banyak lansia merasa cemas datang tiba-tiba, padahal pemicunya hadir setiap hari dalam bentuk kecil namun berulang. Bisa berupa berita yang menegangkan, obrolan yang penuh keluhan, atau kebiasaan sederhana yang membuat tubuh dan pikiran terus berada dalam kondisi tegang. Salah satu pemicu paling umum adalah terlalu sering menyerap informasi negatif. Berita tentang konflik, penyakit, atau masalah ekonomi memang penting untuk diketahui, tetapi jika dikonsumsi berlebihan,
otak akan terus berada dalam mode waspada. Di usia senja, kemampuan pikiran untuk memproses dan melepaskan informasi negatif tidak sekuat dulu. Akibatnya, berita yang didengar siang hari bisa berubah menjadi kecemasan di malam hari. Selain dari luar, pemicu cemas juga datang dari dalam tubuh, seperti kebiasaan makan dan minum yang kurang disadari. Gula berlebihan dapat membuat kadar gula darah naik turun cepat, yang memicu rasa gelisah dan lelah mendadak. Kafein yang terlalu sering, terutama di sore dan malam hari, dapat membuat jantung berdebar dan pikiran sulit tenang. Banyak lansia mengira ini tanda penyakit, padahal seringkali hanya respons tubuh yang terlalu terangsang. Saya teringat seorang bapak berusia 68 tahun yang setiap malam merasa gelisah dan sulit tidur. Setelah dibicarakan, ternyata ia terbiasa menonton berita malam sambil minum kopi. Ketika kebiasaan itu diubah, berita dibatasi dan kopi diganti minuman hangat tanpa kafein, tidurnya perlahan membaik. Kecemasan tidak hilang seketika, tetapi jauh lebih terkendali. Pemicu cemas juga bisa berupa lingkungan percakapan. Terlalu sering mendengar keluhan, gosip, atau perbandingan hidup orang lain dapat membuat hati tidak tenang. Di usia senja, kita perlu lebih selektif terhadap apa yang kita dengar dan serap. Ini bukan berarti menjauh dari orang lain, tetapi melindungi ketenangan batin agar tidak mudah terguncang. Mengurangi pemicu cemas bukan berarti hidup menjadi sempit atau tertutup. Justru sebaliknya, ini adalah langkah bijak untuk memberi ruang bagi pikiran agar bisa bernapas. Ketika pemicu berkurang, langkah-langkah lain, seperti mengatur napas dan ritme harian, akan bekerja lebih efektif. Sebelum kita lanjut ke cara berikutnya, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu dengan hangat. Jika hari ini Bapak dan Ibu bersedia mengurangi satu pemicu cemas, entah itu berita berlebihan, minuman tertentu, atau percakapan yang melelahkan, tuliskan satu kata di kolom komentar, kurangi. Semoga dari langkah kecil ini, pikiran menjadi lebih jernih dan hati lebih damai. Bapak dan Ibu, cara keempat yang sangat membantu mengelola emosi dan rasa cemas di usia senja adalah bergerak lembut secara teratur. Banyak lansia mengira gerak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, padahal gerak memiliki pengaruh besar terhadap kestabilan emosi. Saat tubuh terlalu lama diam, ketegangan emosi cenderung menumpuk. Ketegangan ini sering muncul sebagai rasa gelisah, mudah tersinggung, atau pikiran yang sulit diam. Dalam tubuh manusia, emosi tidak hanya disimpan di pikiran, tetapi juga di otot dan sistem saraf. Ketika kita bergerak, tubuh melepaskan hormon stres yang tertahan dan menggantinya dengan hormon penenang alami. Gerak yang dimaksud tidak harus berat atau melelahkan. Justru di usia senja, gerak lembut dan konsisten jauh lebih menenangkan dibanding gerak berat yang memaksa. Saya teringat seorang ibu berusia 72 tahun yang sering merasa cemas setiap sore tanpa tahu sebabnya. Setelah ia membiasakan diri berjalan pelan selama 10–15 menit di halaman rumah, kegelisahan itu berkurang. Ia tidak mengejar jarak atau kecepatan, hanya menikmati langkah dan napas. Gerak sederhana itu membantu tubuh melepaskan sisa ketegangan yang tertahan sejak pagi. Banyak lansia enggan bergerak karena takut capek atau takut jatuh. Kekhawatiran ini wajar dan perlu dihormati, namun gerak bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Peregangan ringan sambil duduk, berjalan di dalam rumah, atau menggerakkan tangan dan kaki secara perlahan sudah cukup. Yang terpenting adalah memberi sinyal pada tubuh bahwa ia aman dan hidup. Jika tubuh terlalu lama tidak bergerak, pikiran cenderung mengambil alih. Pikiran mulai mengulang kekhawatiran, mengingat masa lalu, atau membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dengan bergerak lembut, perhatian berpindah ke tubuh dan napas, sehingga pikiran mendapat kesempatan untuk beristirahat. Inilah sebabnya banyak lansia merasa lebih tenang setelah bergerak, meski hanya sebentar. Gerak lembut juga membantu memperbaiki kualitas tidur. Tubuh yang digunakan dengan wajar di siang hari akan lebih mudah rileks di malam hari. Tidur yang lebih baik membuat emosi lebih stabil keesokan harinya. Perlahan, siklus cemas pun melemah. Di usia senja, bergerak lembut bukan soal prestasi atau target, melainkan bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Dengan memberi tubuh ruang untuk bergerak, kita membantu emosi untuk mengalir dan pikiran untuk menjadi lebih jernih. Dari langkah-langkah kecil inilah,
Ketenangan hati mulai tumbuh secara alami. Bapak dan Ibu, cara kelima yang sangat penting untuk mengelola emosi dan rasa cemas di usia senja adalah mengatur pikiran dengan batasan yang sehat. Banyak lansia merasa lelah sepanjang hari padahal aktivitasnya tidak berat. Kelelahan ini sering bukan berasal dari tubuh, melainkan dari pikiran yang bekerja tanpa henti. Pikiran dibiarkan melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain, tanpa pernah diberi waktu untuk berhenti dan beristirahat. Di usia senja, pikiran cenderung lebih reflektif. Kita lebih sering mengingat masa lalu, memikirkan anak-anak, kesehatan, dan masa depan. Jika semua hal ini dibiarkan masuk sekaligus tanpa batas, pikiran menjadi penuh dan emosi ikut terganggu. Inilah yang membuat rasa cemas muncul tiba-tiba, bahkan ketika tidak ada masalah nyata di depan mata. Saya teringat seorang bapak berusia 69 tahun yang sulit tidur, karena pikirannya terus memikirkan kehidupan anak-anaknya. Ia merasa bertanggung jawab atas semua keputusan mereka, meski anak-anaknya sudah dewasa. Setelah ia belajar memberi batas dalam pikirannya, saya mendukung tetapi tidak mengendalikan. Beban batin itu berkurang. Ia tetap peduli, tetapi tidak lagi memikul semua kecemasan sendirian. Memberi batas pada pikiran bukan berarti menjadi tidak peduli. Ini adalah cara bijak untuk memilah mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang perlu kita lepaskan. Di usia senja, kita tidak perlu lagi mengurus segalanya. Kita boleh memilih fokus pada hal-hal yang memberi ketenangan, bukan pada hal-hal yang hanya menambah beban. Batasan pikiran bisa dimulai dengan langkah sederhana. Tentukan waktu tertentu untuk memikirkan hal penting, lalu berhenti ketika waktunya selesai. Saat pikiran kembali mengembara, ingatkan diri dengan lembut. Sekarang bukan waktunya. Kalimat sederhana ini membantu otak kembali ke saat ini dan mengurangi kecenderungan cemas. Jika pikiran tidak diberi batas, kecemasan akan terus menemukan ruang untuk tumbuh. Namun ketika batas diterapkan dengan konsisten, pikiran menjadi lebih terarah. Emosi lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan hari terasa lebih ringan. Batas bukan penjara, melainkan pelindung ketenangan batin. Sebelum kita lanjut ke cara berikutnya, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu dengan hangat. Jika hari ini Bapak dan Ibu mulai belajar memberi batas pada pikiran, tuliskan satu kata di kolom komentar, batas. Semoga dengan batas yang sehat, pikiran menjadi lebih jernih dan hati lebih damai. Bapak dan Ibu, cara keenam yang sangat berpengaruh dalam mengelola emosi dan rasa cemas di usia senja adalah memperkuat hubungan yang menenangkan dan secara sadar mengurangi hubungan yang menguras emosi. Banyak lansia merasa cemas dan lelah bukan karena kurang istirahat, melainkan karena terlalu sering berada dalam relasi yang penuh tuntutan, keluhan, atau konflik kecil yang berulang. Di usia senja, kualitas hubungan jauh lebih penting daripada jumlahnya. Secara psikologis, emosi itu menular. Kita bisa ikut tenang ketika berada di dekat orang yang sabar dan hangat, tetapi juga bisa ikut gelisah ketika sering mendengar keluhan, perbandingan, atau nada bicara yang menekan. Jika lansia terlalu sering menyerap emosi orang lain, sistem saraf akan terus berada dalam kondisi siaga. Akibatnya, pikiran sulit jernih dan rasa cemas mudah muncul meski tidak ada masalah pribadi yang besar. Saya teringat seorang ibu berusia 71 tahun yang sering merasa tidak tenang setiap selesai berkumpul dengan kerabat tertentu. Setelah direnungkan, ternyata ia selalu pulang dengan perasaan terkuras karena percakapan yang penuh keluhan dan perbandingan hidup. Ketika ia mulai membatasi durasi pertemuan dan lebih sering berbincang dengan 1-2 orang yang menenangkan, tidurnya membaik dan hatinya terasa lebih ringan. Hubungannya tidak putus, tetapi jaraknya menjadi lebih sehat. Mengurangi hubungan yang menguras bukan berarti memutus silaturahmi atau menjadi dingin. Ini adalah tentang mengatur batas emosional. Kita boleh hadir, tetapi tidak harus larut. Kita boleh mendengar, tetapi tidak wajib memikul semua masalah. Di usia senja, kita berhak menjaga energi agar tidak habis untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Sebaliknya, perkuat hubungan yang memberi rasa aman. Orang-orang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, berbicara dengan tenang, menghargai batas, dan tidak memaksa kita menjadi siapapun. Hubungan seperti ini memberi ruang bagi pikiran untuk bernapas. Bahkan pertemuan singkat pun bisa terasa menguatkan, bukan melelahkan. Jika hubungan yang menguras dibiarkan mendominasi,
Kecemasan akan sulit turun meski langkah-langkah lain sudah dilakukan. Karena itu, memilih lingkungan sosial yang tepat adalah bagian penting dari perawatan emosi di usia senja. Lingkungan yang menenangkan membantu langkah-langkah lain. Napas, ritme, gerak, dan batas pikiran bekerja lebih efektif. Di usia senja, hidup yang damai bukan hidup tanpa orang lain, melainkan hidup dengan orang yang tepat. Ketika bapak dan ibu berani menyederhanakan lingkaran sosial dan memprioritaskan ketenangan, emosi menjadi lebih stabil, pikiran lebih jernih, dan hati menemukan ruang untuk beristirahat. Dari relasi yang menenangkan inilah, rasa damai tumbuh secara alami. Bapak dan ibu, cara ketujuh yang sangat penting untuk mengelola emosi dan rasa cemas di usia senja adalah membangun rutinitas yang bermakna. Banyak lansia merasa cemas bukan karena masalah besar, melainkan karena hari-hari dijalani tanpa arah yang jelas. Bangun pagi tanpa tujuan, waktu berjalan lambat, lalu malam datang dengan pikiran yang ramai. Kekosongan inilah yang sering diisi oleh kekhawatiran dan rasa gelisah. Secara psikologis, rutinitas bermakna berfungsi sebagai jangkar emosi. Artinya, pikiran memiliki pegangan yang jelas setiap hari. Rutinitas tidak harus padat atau melelahkan. Justru rutinitas sederhana yang konsisten, seperti menyapa pagi dengan cahaya matahari, merapikan tempat tidur, membaca beberapa halaman buku, berdoa dengan tenang, atau merawat tanaman, memberi sinyal aman pada otak bahwa hidup berjalan teratur dan dapat diprediksi. Saya teringat seorang bapak berusia 74 tahun yang dulu sering berkata, "Hari saya kosong." Setelah ia membuat rutinitas sederhana, bangun pagi, berjalan pelan, menulis catatan singkat tentang hal yang ia syukuri, emosinya menjadi lebih stabil. Ia tidak merasa hidupnya besar, tetapi hidupnya terasa utuh. Rutinitas itu memberi alasan untuk bangun dan menutup hari dengan rasa cukup. Rutinitas bermakna juga membantu mengatur waktu berpikir. Ketika hari memiliki struktur lembut, pikiran tidak dibiarkan mengembara terlalu lama. Ada waktu untuk hening, ada waktu untuk bergerak, ada waktu untuk terhubung, dan ada waktu untuk beristirahat. Struktur ini bukan aturan kaku, melainkan kerangka yang menenangkan. Dengan kerangka ini, kecemasan kehilangan ruang untuk berkembang. Jika rutinitas tidak dibangun, pikiran akan menciptakan aktivitas sendiri. Seringkali berupa mengulang kenangan, membandingkan diri, atau mengkhawatirkan hal yang belum tentu terjadi. Itulah sebabnya, banyak lansia merasa lebih gelisah di sore atau malam hari. Rutinitas sederhana di waktu-waktu rawan ini, seperti minuman hangat tanpa kafein, napas perlahan, atau bacaan ringan, dapat menjadi penolong yang sangat efektif. Rutinitas bermakna bukan soal disiplin keras, melainkan niat yang konsisten. Kita boleh fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi tubuh, dan beristirahat saat perlu. Yang terpenting adalah kesadaran bahwa hari ini punya makna, sekecil apapun. Dari kesadaran inilah, hati menjadi lebih tenang dan pikiran lebih jernih. Dengan rutinitas bermakna, bapak dan ibu tidak lagi sekadar melewati waktu. Kita menjalani hari dengan hadir penuh. Dan ketika hari dijalani dengan hadir, kecemasan berkurang, emosi lebih stabil, dan kedamaian batin tumbuh perlahan, tanpa dipaksa, tanpa tergesa. Bapak dan ibu setelah memahami 7 cara mengelola emosi dan rasa cemas di usia senja, penting untuk melihat gambaran besarnya. Apa yang terjadi jika langkah-langkah ini diterapkan secara konsisten, bukan sesekali. Banyak orang berharap perubahan besar dari usaha kecil yang dilakukan sekali 2 kali. Padahal, ketenangan batin di usia senja lahir dari kebiasaan yang dilakukan berulang, lembut dan sadar, hari demi hari. Ketika emosi dikenali tanpa dilawan, napas diatur, ritme harian dibangun, pemicu cemas dikurangi, tubuh digerakkan lembut, pikiran diberi batas, hubungan diseleksi, dan rutinitas bermakna dijaga, sistem saraf mulai belajar tenang kembali. Dampaknya terasa nyata. Pikiran tidak lagi mudah meloncat ke skenario buruk, emosi lebih stabil, dan reaksi terhadap masalah menjadi lebih bijak. Kita tidak menjadi kebal dari masalah, tetapi lebih mampu menghadapinya tanpa panik. Dalam jangka panjang, konsistensi ini berpengaruh pada kualitas tidur. Lansia yang menerapkan kebiasaan menenangkan cenderung tidur
lebih nyenyak dan terbangun dengan perasaan lebih segar. Tidur yang baik memperbaiki suasana hati keesokan harinya, membuat pikiran lebih jernih, dan menurunkan kecenderungan cemas. Dari sini terbentuk lingkaran baik, tidur membaik, emosi stabil, hari lebih ringan. Dampak lain yang sering dirasakan adalah hubungan yang lebih sehat. Ketika emosi lebih terkelola, kita tidak mudah tersinggung, tidak cepat menyimpulkan, dan tidak larut dalam drama kecil. Komunikasi menjadi lebih tenang dan jujur. Orang di sekitar pun merespons dengan lebih baik. Hubungan yang dulunya melelahkan perlahan menemukan ritme baru yang lebih saling menghormati. Saya teringat seorang ibu berusia 70 tahun yang berkata, "Sekarang masalahnya sama, tapi saya lebih tenang." Kalimat ini menggambarkan inti dari pengelolaan emosi di usia senja. Tujuannya bukan menghapus masalah, melainkan mengubah cara kita hadir di dalamnya. Dengan cara hadir yang lebih tenang, masalah tidak lagi menguasai hari-hari kita. Konsistensi juga membantu menjaga kesehatan fisik. Emosi yang stabil menurunkan ketegangan tubuh, mengurangi keluhan seperti nyeri yang dipicu stres, dan membantu pengelolaan penyakit kronis. Ketika pikiran tenang, tubuh bekerja lebih efisien. Kesehatan mental dan fisik saling menguatkan, bukan berdiri sendiri. Yang terpenting, penerapan konsisten dari 7 cara ini menumbuhkan rasa kendali yang sehat. Kita merasa punya peran dalam menjaga ketenangan diri, bukan sekadar menunggu keadaan membaik. Rasa kendali ini memberi harapan, dan harapan memberi energi untuk menjalani hari dengan lebih bermakna. Di usia senja, perubahan tidak perlu besar untuk bermakna. Langkah kecil yang dilakukan dengan setia justru memberi dampak paling kuat. Ketika kebiasaan menenangkan menjadi bagian dari hidup, kecemasan tidak lagi memimpin, dan ketenangan perlahan menjadi rumah yang aman bagi pikiran dan hati. Bapak dan Ibu, setelah kita berjalan bersama dari awal hingga akhir pembahasan ini, satu hal menjadi semakin jelas. Ketenangan di usia senja bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang bisa dilatih, dirawat, dan dijaga dengan penuh kesadaran. Emosi yang tenang dan pikiran yang jernih bukan tanda hidup tanpa masalah, melainkan tanda bahwa kita tahu bagaimana menyikapi hidup dengan lebih bijak. Kita telah membahas 7 cara penting untuk mengelola emosi dan rasa cemas pada lansia. Dimulai dari keberanian mengenali emosi tanpa melawannya, mengatur napas dan ritme harian, mengurangi pemicu cemas, bergerak lembut untuk melepaskan ketegangan, memberi batas sehat pada pikiran, memilih hubungan yang menenangkan, hingga membangun rutinitas bermakna. Semua langkah ini sederhana, tetapi jika dijalani dengan konsisten, dampaknya sangat besar bagi ketenangan batin. Perlu diingat Bapak dan Ibu, perubahan tidak harus drastis, tidak perlu menuntut diri untuk langsung tenang setiap hari. Yang terpenting adalah kesadaran untuk kembali menenangkan diri ketika emosi mulai bergejolak. Ada hari yang mudah, ada hari yang berat. Dan itu manusiawi. Yang berbeda sekarang adalah kita tidak lagi bingung harus berbuat apa saat kecemasan datang. Saya teringat seorang bapak berusia 73 tahun yang berkata, "Sekarang saya tidak lagi melawan perasaan saya menenangkannya." Kalimat ini sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Ketika kita berhenti melawan dan mulai merawat diri, hidup terasa lebih bersahabat. Kita tidak lagi merasa sendirian menghadapi pikiran sendiri. Di usia senja, hidup yang damai bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang tidak terus-menerus dikuasai oleh kecemasan. Ketika emosi lebih stabil, tidur lebih nyenyak, hubungan lebih hangat, dan hari-hari terasa lebih ringan. Inilah kualitas hidup yang layak kita perjuangkan di usia ini. Semoga seluruh pembahasan di video ini menjadi teman yang menenangkan bagi Bapak dan Ibu. Tidak apa-apa jika langkah yang diambil kecil. Yang penting, kita melangkah dengan sadar dan penuh kasih pada diri sendiri. Usia senja adalah waktu untuk merawat, bukan menghakimi diri. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan di Kesehatan Lansia TV ini bermanfaat, menenangkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, mari kita terus berjalan bersama. Dengan berlangganan, Bapak dan Ibu akan terus mendapatkan obrolan hangat, panduan lembut, dan pengetahuan yang membantu menjaga kesehatan pikiran, emosi dan tubuh di usia senja. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir.
Semoga pikiran Bapak dan Ibu selalu jernih, hati selalu damai, dan hari-hari dijalani dengan tenang serta penuh makna.